Selamat siang Mbak Diska. Siang Mbak Fitri. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Diska ya sudah menyempatkan hadir pada sesi konseling kali ini. Tapi sebelum kita memulai sesi konseling untuk hari ini, sebelumnya saya ada aturan atau kesepakatan dari setiap sesi konseling. Yang pertama, Mbak Diska di sini bebas menceritakan segala hal dari masalah, terus secara terbuka dan sukarela. Jadi di sini Mbak Diska bisa menceritakan semua hal-hal yang memang akhir-akhir ini mengganggu Mbak Diska secara nyaman dan aman. Jadi di sini saya tidak akan menceritakan apa yang diceritakan oleh Mbak Diska kepada siapapun. Jadi rahasia, aman dan sangat privasi. Begitu Mbak Diska. Apakah Mbak Diska sudah siap untuk menceritakan masalah yang dialami Mbak Diska akhir-akhir ini? Siap. Saya siap. Oke. Siap. Jadi ceritanya saya itu kan jadi anak kos ya, Mbak. Yang pertama ngekos, terus kan saya kuliah, terus saya merasa bahwa kegiatan saya di perkuliahan itu cukup untuk dibilang sibuk, nggak terlalu sibuk, karena menurut saya setelah kuliah saya nggak ngapa-ngapain gitu loh di kos. Saya diem aja, saya nggak ada kegiatan apapun selain kuliah gitu. Nah, jadi dari tahun lalu saya ikut organisasi semacam komunitas gitu di kampus. Tujuannya emang karena mau mengisi kegiatan itu di waktu kosong. Nah, awalnya itu saya cuma ikut jadi anggota komunitas itu karena menurut saya kayaknya saya nyaman deh ikut komunitas ini karena ya sesuai gitu. Alasannya ya karena juga sesuai sama jurusan saya. Maka dari itu daripada cuma ikut jadi anggota kan kayak sayang ya Mbak, daripada itu saya daftar nih, ada open recruitment dari komunitas tersebut jadi pengurus gitu. Nah, terus saya daftar jadi pengurus. Terus kebetulannya kabar baiknya saya diterima nih jadi pengurus. Maka dari itu saya ya ikut dan berusaha untuk aktif dalam kegiatan komunitas itu. Nah, setelah itu ya lumayan ya kegiatannya, banyak kegiatan yang saya ikuti. Jadi saya nggak merasa banyak waktu kosong saya itu digunakan cuma untuk hal-hal yang kayak kurang penting, misalnya scroll HP atau gimana. Jadi saya ada kegiatan lain di sela-sela entah weekend atau apa gitu. Nah, setelah itu setelah otomatis saya ikut kegiatan komunitas itu kan pasti ada banyak kegiatan kan yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebenarnya sih saya baik-baik aja ya, karena ya memang saya ikut komunitas ya pasti harus berkomunikasi dengan orang lain, orang banyak, orang-orang yang belum pernah saya kenal. Terus saya juga jadi banyak belajar lah dari situ. Nah, masalahnya itu setiap saya bertemu orang banyak, orang baru yang belum saya kenal tuh saya lumayan bingung mau mulai dari mana. Kayak terus juga saya ngomong di depan banyak orang juga kayak lumayan malu, kurang percaya diri gitu. Jadi saya kalau ngomong depan orang tuh kayak kurang nyaman gitu. Jadi Mbak Diska merasa kurang percaya diri, kurang nyaman, apalagi di keramaian ya. Terus sebenarnya apa sih yang mengakibatkan Mbak Diska merasa seperti itu? Ini saya boleh cerita tentang ini. Sebenarnya ceritanya udah lama sih Bu, Mbak. Maksudnya masalahnya itu ya dari ini udah lama sih. Iya, tapi nanti saya ceritakan gini. Jadi saya ceritakan dari masalah pertamanya itu sebab saya nggak percaya diri ngomong di depan banyak orang tuh. Pertama, saya jadi korban bully dari SD sampai SMP. Nah, terus kejadiannya itu dimulai dari saya SD 2 ya Mbak. Saya SD itu saya mulai dibully dari kelas
3 menuju kelas 4 SD. Nah, dari situ tuh sebenarnya mungkin masalahnya sepele ya, karena ya anak SD ya cuma ejek-ejekan gitu. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi dari sekarang, ternyata apa yang mereka lakukan ke saya di masa lalu membawa dampak besar pada diri saya sendiri. Pada saat itu saya kelas 3 menuju kelas 4, saya dibully karena saya gemuk. Karena dulu saya nggak gemuk ya, karena dulunya tuh kurus gitu. Nah, terus semenjak itu teman-teman saya ngejauhin saya dan ngecek, bilang Diska gendut, Diska ini, Diska itu gitu. Awalnya menurut saya itu ya udahlah, paling beberapa hari ya ceritanya mungkin, atau beberapa hari hilang gitu. Tapi ternyata itu tuh berlanjut sampai saya naik kelas 4, 5, sampai 6. Beberapa kali juga saya dijauhi sama teman sekelas saya. Jadi nggak cuma satu orang itu aja. Biasanya kebanyakan yang bully saya itu dulu teman laki-laki saya. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka ngebully saya. Saya sampai sekarang nggak tahu alasan mereka ngebully saya itu apa. Dari situ mereka terus ngebully saya dari kelas, terutama yang paling kelihatan itu pas saya kelas 4 gitu ya. Kelas 4 saya dibully sama teman saya yang laki-laki. Saya dikatain gendut, dikatain jelek gitu. Terus berdampak sama teman-teman saya. Teman saya laki-laki saya ini gimana ya, ngajak teman sekelas buat nggak jadi teman saya. Jadi mereka tuh ngejauhin saya, nggak pernah ngajak saya main. Terus juga misal ada kegiatan kerja kelompok atau apa, saya nggak pernah diajak, dan saya nggak pernah kebagian teman kelompok gitu. Terus dari situ saya juga pernah, kejadian itu beberapa kali terulang. Saya juga pernah melapor ya sama guru saya, saya dibully lah inilah, tapi respon guru saya cuma saya disuruh, teman laki-laki saya cuma disuruh minta maaf sama saya. Mungkin pada saat itu guru saya menganggap bahwa pembulian itu cuma masalah ejek-ejekan yang sepele gitu antara anak SD. Tapi ternyata saya kira cuma sampai situ, ternyata panjang prosesnya. Saya dulu pernah ditarik kursinya pada saat mau duduk sama teman saya, dan pada saat itu mungkin mereka mikirnya itu cuma bercandaan, tapi itu kan berbahaya ya termasuknya, Mbak. Kayak bisa aja bisa terjadi celaka atau gimana. Mereka menganggap bahwa itu cuma bercandaan. Terus saya juga diketawain pas itu sama teman satu kelas, nggak ada yang nolongin saya. Posisinya itu emang nggak ada guru, pas itu jam kosong, jadi emang nggak ada yang tahu selain teman sekelas saya. Saya juga sempat cerita sama orang tua saya kalau saya itu dibully, dan orang tua saya pernah negur juga teman saya yang ngebully itu pada saat saya ditarik kursinya. Terus orang tua saya ngomong gitu sama teman saya kalau nggak seharusnya dia ngelakuin itu sama saya. Tapi mungkin teman saya itu ngerasa nggak terima sama teguran orang tua saya, dan dia malah lanjut ngebully saya. Dari situ mereka makin buruk ya ngebully saya. Misalnya saya jadi nggak punya teman satu kelas, saya dijauhi teman-teman satu kelas. Terus juga setiap ada kerja kelompok mereka nggak mau jadi teman satu kelompok saya. Dari situ saya emang udah ngelaporin gitu sama guru, ya cuma gitulah responnya guru saya itu.
Jadi bermula dari saat itu saya merasa apa yang saya lakukan itu takutnya diomongin gitu. Oke. Jadi dari apa ya yang diceritakan oleh Mbak Diska, mungkin saya paham ya dengan apa yang dirasakan Mbak Diska masa itu. Mungkin memang berat ya Mbak Diska, dari SD, dari kelas 4 sampai SMP itu kan memang waktu yang cukup lama ya Mbak. Jadi di situ alasan kenapa Mbak Diska merasa tidak percaya diri, takut, karena di situ mungkin Mbak Diska merasa eh, setiap melakukan sesuatu hal pasti sudah memikirkan hal lain, pasti nanti aku bakalan di kayak giniin kayak dulu lagi gitu. Jadi Mbak Diska merasa untuk saat ini masih terbayang-bayang dengan trauma masa lalu yang pernah dialami oleh Mbak Diska. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya sama Mbak Diska, akhir-akhir ini apakah pernah Mbak Diska sudah mencoba kayak memberanikan diri untuk lebih percaya diri, nggak takut, terus bisa bicara di depan banyak orang? Apakah ada respon yang sama seperti masa lalu yang dialami Mbak Diska untuk saat ini? Untuk saat ini sih nggak ada ya. Saya pernah mencoba berani bicara di depan banyak orang dan ya respon mereka biasa aja sih. Tapi saya jadi mau teringat nih masalah itu kan tadi saya cerita tentang SD ya, Mbak. Jadi saya inget nih pas masa SMP kebetulan setelah SD sampai kelas 6 itu masih seperti itu ya masalahnya. Temen saya masih ngebully tapi udah nggak terlalu sesering pas saya kelas 4, walaupun kelas 5 kelas 6 itu saya masih sering diajak, cuma ya sejauh itu cuma diajak itu. Setelah saya lulus dari SD saya pikir ya saya udah bebas kan, karena pindah nih naik jadi SMP gitu. Saya pikir saya nggak akan ketemu dia lagi, tapi ternyata saya juga satu sekolah lagi sama dia pas SMP. Nah pas SMP ini saya ngerasa lebih apa ya, mungkin lebih saya udah mikir ya ini tuh salah gitu. Saya pernah pas ngomong atau apa tuh pasti diajak gitu loh, Mbak, kayak apa sih Diska kayak ngomongin apa kayak jelas banget, itu saya pernah. Makanya mungkin ini juga sih yang buat saya takut, walaupun untuk sampai sekarang saya bisa saya udah mencoba sih ngomong di depan banyak orang, tapi ya saya masih terbayang gitu masalah dulu pernah saya ngomong depan banyak orang tapi ternyata respon mereka tuh buruk gitu. Padahal saya ya sewajarnya anak SMP lainnya, saya ya nggak pernah ngomong yang aneh-aneh atau gimana. Saya juga nggak pernah musik mereka atau nggak pernah gangguin mereka, tapi tiba-tiba mereka tuh selalu gangguin saya, ngajak saya gitu. Oke, jadi sebelumnya di sini Mbak Diska pernah mencoba, tapi ternyata ketika Mbak Diska sudah mencoba masih orang yang sama yang melakukan hal seperti itu. Jadi di situ Mbak Diska merasa bahwa apa aku salah terus ya, apapun yang aku lakuin itu salah di mata dia. Sebenarnya tuh lebih kayak bagaimana cara kita lebih tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Kayak semisal nih Mbak Diska merasa mungkin di sini ngerasa dihina lah, kayak ya apa sih Mbak Diska nggak jelas banget ya bilang apa sih. Sebenarnya itu kayak sebuah ejekan tapi emang menghinakan. Tapi di sini Mbak Diska harus berusaha kayak berusaha di sini memikirkan hal kayak gini. Kan untuk sekarang ini coba deh Mbak Diska lebih berani lagi untuk percaya diri. Di sini kan Mbak Diska juga pernah kan nih sudah mencoba kan satu kali, ternyata orang-orang sebenarnya tuh untuk saat ini itu tidak terlalu peduli, terlalu bodoh amat juga. Misal Mbak Diska mau bilang apapun ya itu kan hak Mbak Diska sebagai manusia, kita berhak bersuara, berpendapat, itu kan hak setiap masing-masing orang kan. Tapi ternyata ketika ada orang-orang yang menganggap hal itu sepele, itu biarin aja, nggak apa-apa. Itu kan emang pandangan dia seperti itu. Jadi di sini Mbak Diska harus memberanikan diri, lebih berani lagi, lebih positive thinking lagi, bahwa semuanya, nggak semua orang tuh seperti masa lalu yang dialami Mbak Diska. Dan Mbak Diska tuh itu mencoba untuk
apa ya, menghilangkan bayang-bayang masa lalu. Mungkin emang berat ya Mbak Diska, terutama itu sudah terjadi beberapa tahun, itu memang berat. Tapi di sini ketika Mbak Diska sudah belajar mencoba sedikit demi sedikit, pasti akan lebih baik lagi. Masa Mbak Diska mau nih kayak merasa seperti itu terus, kan Mbak Diska jadi merasa pergerakan tumbuh dan berkembang Mbak Diska selama masa-masa itu kan berkurang. Apakah Mbak Diska mau seperti itu terus? Ya saya nggak mau sih Mbak, jujur aja. Walaupun ya untuk saat ini saya masih mencoba sih, walaupun ya gimana ya, soalnya kejadian itu tuh walaupun udah lama, tapi kan waktunya itu kan lama ya, dalam waktu yang lama gitu, dari SD sampai SMP itu kan lumayan gitu. Saya udah pernah coba sih, ya ternyata respon orang-orang ya biasa aja, cuma saya masih terbayang-bayang gitu sama respon mereka. Saya juga jadi kurang percaya diri. Saya tuh eh, kalau ngomong depan orang tuh kayak rasanya cemas. Gimana ya ekspresi mereka kalau saya ngomong gini, gimana ya respon mereka, apakah setelah saya ngomong gini apakah mereka bakal ngomongin saya di belakang. Saya jadi kepikiran gitu Mbak. Jadi Mbak Diska sudah pernah mencoba, tapi di situ Mbak Diska tetap kepikiran bahwa orang tersebut apakah tetap membicarakan Mbak Diska di belakang atau gimana gitu. Mbak Diska masih memikirkan hal yang sama. Cuma di sini coba deh Mbak Diska lihat nih, kan Mbak Diska posisi sudah melakukan hal tersebut. Mungkin awalnya cemas nih, tapi Mbak Diska sudah mencoba. Nyatanya orang-orang nggak ada yang respon negatif kan ke Mbak Diska. Kalau misal memang ada nih dari orang tersebut berbicara di belakang Mbak Diska, tapi kan Mbak Diska nggak tahu nih kalau misal mereka berbicara tentang Mbak Diska. Yang penting itu ya Mbak, dalam seperti itu, apalagi kita di kehidupan seperti ini, pasti kan ada orang yang suka sama kita, ada orang yang nggak suka sama kita. Kan kita nggak bisa menuntut semua orang suka sama kita kan. Jadi di sini lebih kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku udah berani mencoba, berani mengurangi rasa cemas aku buat bisa ngomong di depan banyak orang. Ini itu suatu pencapaian yang bagus sih dari Mbak Diska. Dari beberapa trauma-trauma masa lalu itu memang cukup sulit ya Mbak Diska. Mungkin itu seperti itu ya Mbak. Di sini kayak sebelum Mbak Diska setiap mau misalnya mau presentasi di depan banyak orang nih, mau berbicara, memberikan pendapat, Mbak Diska sebelum itu memberikan afirmasi ke diri sendiri kayak gini. Contohnya ya Mbak Diska, aku tuh harus berani, aku nggak mau kayak dulu lagi, aku nggak mau diremehin, disepelein, dihina gitu. Setidaknya Mbak Diska di sini mencoba lebih baik. Kan di sini kan pasti ya, ketika suatu hari Mbak Diska bertemu dengan orang-orang yang pernah membuli Mbak Diska, pernah membuat trauma, luka kecil di hati Mbak Diska, pasti kan Mbak Diska nggak mau nih, masa kayak pas ketemu nih kita kayak ih ternyata, kan pasti ya pas ketemu masa mau kayak gitu lagi, pasti bakal ngomongin ih kok Mbak Diska kayak gitu ya, masih sama ya. Nah ketika Mbak Diska sudah mencoba berubah, pasti orang-orang yang pernah membuli Mbak Diska atau membuat itu pasti mikir, oh sekarang Diska sudah berubah ya, udah nggak kayak dulu lagi ya, sekarang udah lebih berani lagi ya, lebih percaya diri lagi kah. Tapi ketika Mbak Diska lebih percaya diri, lebih memberanikan diri, apakah Mbak Diska masih merasa hal-hal itu kurang? Atau bahkan ketika Mbak Diska nih sesekali pernah ketemu sama orang yang pernah membuli Mbak Diska di saat itu, apakah orang-orang tersebut masih tetap menghina atau gimana Mbak? Sejauh ini sih enggak ya, mungkin mereka juga mereka nggak nyapa saya. Terus juga ya apa ya, sampai sekarang hubungan saya sama teman-teman yang dulu bully saya ya nggak ada perubahan sih. Mereka nggak pernah minta maaf sama saya. Pas ketemu saya juga mereka mungkin nggak tahu ya, saya mikirnya mereka malu atau gimana, mereka tuh nggak nyapa saya sama sekali. Mungkin ya Mbak, saya udah melupakan ya masalah yang dulu, kayak ya udahlah mungkin masih kecil, karena ya saling ngejek itu ya mungkin hal biasa. Mungkin saya udah memaafkan mereka, tapi ingatan mereka ngebully saya itu masih ke bawah sampai sekarang loh, walaupun saya
ya udahlah, lagian juga itu masalah kecil, tapi ya namanya juga manusia ya Mbak. Pasti kan ada sisi gimana ya, saya tuh pengennya ya mereka sadar. Iya. Ya bolehlah minta maaf walaupun udah masalah itu udah berlalu, tapi mungkin aja kalau mereka sekarang minta maaf, mungkin saya lebih ikhlas ya, saya nggak kebayang-bayang tentang masa lalu gitu, saya nggak bakal kepikiran sampai sini gitu. Tapi ya respon dari teman-teman saya yang dulu membuli saya ya cuma kayak gitu, mereka seakan-akan nggak pernah ngelihat saya di jalan atau gimana. Jadi mungkin itu sih yang membuat saya sampai sekarang ini masih, bukan dendam sih, lebih ke apa ya, kalau ngelihat mereka tuh kepikiran dia tuh pernah itu ya ngebully aku. Jadi kayak setiap ketemu atau bertemu dengan orang yang pernah melakukan hal tersebut, Mbak Diska masih keinget terus apa yang dilakukan mereka gitu. Jadi di sini mungkin dari untuk minta maaf itu mungkin itu dari kesadaran masing-masing dari teman-teman Mbak Diska tersebut ya. Kita juga nggak bisa memaksa. Mungkin di sini memang Mbak Diska di sini sudah belajar memperbaiki, belajar ikhlas, belajar menerima. Tapi di sini belajar menerima ikhlas, tapi di sini Mbak Diska tetap tumbuh lebih baik lagi. Jadi Mbak Diska sudah merasa aku ini berani melawan juga ketika kita dibully atau hal-hal yang dulu pernah dirasakan Mbak Diska tersebut. Mungkin dulu Mbak Diska tipe orang yang nggak pernah merespon atau mengelak pun. Apakah pernah melawan pas dibully atau seperti itu? Pernah nggak Mbak Diska melakukan hal tersebut gitu? Kalau diinget-inget mungkin pernah, tapi mereka tuh gimana ya, pernah tapi mereka tetap ngelakuin hal itu. Oke. Saya pernah, maksudnya saya pernah kayak kenapa sih kamu kayak gini sama aku. Terus juga saya pernah ngelaporin sama guru, kayak saya berharapnya sih dapat solusi ya dari situ, dari guru saya. Tapi ya emang nggak tahu, mungkin ini juga ada keterkaitan dari respon guru itu, karena beliau nggak menanggapi masalah ini secara serius dan menganggap enteng. Jadi ya sejauh yang saya ingat, saya cuma berani lapor sama guru sama orang tua saya, itu sih. Tapi itu termasuk hal yang bisa berani Mbak Diska lakukan ya. Selagi Mbak Diska sudah mencoba untuk bilang ke guru, bilang ke orang tua, emang dari sisi Mbak Diskanya belum bisa melawan mereka. Tapi di sini mungkin Mbak Diska nggak dendam ya sama mereka. Tapi salah satu cara untuk membuktikan nih bahwa Mbak Diska tuh udah nggak kayak dulu lagi loh. Nah di situ berarti Mbak Diska sudah lebih belajar lebih percaya diri lagi, belajar untuk mencoba hal baru, berkembang, bertumbuh di saat masih terbayang-bayang trauma masa lalu tersebut. Ketika Mbak Diska masih terbayang-bayang terus, Mbak Diska bakal stuck di situ. Mbak Diska nggak ada pergerakan. Jadi Mbak Diska merasa bahwa Mbak Diska tuh adalah manusia yang seperti ya apa ya, kayak gini, kayak merasa di situ aku di sini kayak gini terus, aku nggak bisa berubah lebih baik lagi karena masih terbayang-bayang masa lalu itu kan. Ketika Mbak Diska sudah mulai mencoba mengikhlaskan, legowo, ya udahlah nggak apa-apa, itu mungkin buat pelajaran aku untuk kedepannya. Mungkin di sini Mbak Diska bisa ya seperti itu yang saya bilang ya, sebelum untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi rasa cemas, overthinking. Nah yang pertama itu nggak semua orang peduli apa yang dilakukan Mbak Diska. Yang kedua, beri afirmasi, dorongan kepada diri sendiri. Karena apapun itu kan kembali ke diri sendiri Mbak Diska kan. Kayak di sini kan Mbak Diska berusaha nih melawan rasa trauma tersebut. Karena rasa trauma itu kalau nggak dilawan pasti akan terbayang-bayang terus kan Mbak Diska. Nah harus ngelawan harus tersebut. Aku tuh bisa, aku nggak mau kayak dulu lagi, aku nggak mau ngelakuin hal yang sama. Ininya di sini kembali ke diri Mbak Diska sendiri. Mungkin seperti itu ya Mbak Diska untuk permasalahan yang dialami Mbak Diska. Ya, jadi
saya itu nggak harus dengerin apa yang orang pikir, saya Iya, nggak harus mikir gimana penilaian mereka terhadap saya gitu ya Mbak. Saya itu sih masalah saya, karena masih kepikiran sama respon mereka, padahal ya nggak apa-apa kalau wajar aja misal kita melakukan kesalahan kan ya, mereka juga nggak bakal langsung mikir apa sih ngapain dia kayak gini, pasti ya mereka maklumi karena ya saya juga manusia gitu. betul banget itu sih. Apa ya, ini lebih lebih cara pola pikir dari Mbak Diska tersebut ya, pola pikir dan perasaan Mbak Diska di sini. Kalau misal Mbak Diska memang perasaan nggak bisa dibohongi ya Mbak Diska, mungkin masih sakit, masih merasa nggak percaya, insecure juga, tapi dari pikiran juga harus kayak gini. Masa aku harus kayak gini terus sih, masa aku mau kayak gini terus, semakin aku kayak gini semakin aku nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu yang membuat Mbak Diska merasa terus nggak percaya diri, nggak berani, cemas, overthinking, karena nggak mau mencoba hal-hal baru tersebut. Mungkin Mbak Diska di sini lebih lebih percaya diri lagi, terus lebih tidak peduli dengan omongan-omongan orang lain juga. Karena ketika kita terlalu memikirkan omongan orang lain, itu membuat apa ya, kita lebih cepat kepikiran, cemas, terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi Mbak Diska di sini lebih fokus tujuan Mbak Diska seperti apa yang mau diraih oleh Mbak Diska, apa pasti punya wishlist sendiri kan dari kehidupan Mbak Diska. Mungkin itu sih. Ya, jadi saya itu harus lebih mendahulukan diri saya sendiri daripada omongan orang lain. Belum tentu juga omongan orang lain itu benar gitu. Betul. Jadi lebih bodo amat sama omongan orang lain. Yang penting ini tuh demi kebaikan aku sendiri, toh juga nggak merugikan orang lain. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak udah memberikan solusinya. Nanti saya coba sih untuk bicara sama di depan banyak orang, dan saya nggak harus memikirkan respon mereka gimana atau gimana. Yang penting saya sudah berani dan melakukan yang terbaik. Urusan orang lain menilai saya itu urusan mereka, karena di sini tuh saya udah melakukan semampu saya, sebisa saya. Ya mungkin. Ya semoga Mbak Diska dengan apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa membantu Mbak Diska ya untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin itu saja ya dari saya yang bisa saya sampaikan ke Mbak Diska. Saya juga ucapkan terima kasih kembali karena Mbak Diska sudah percaya kepada saya untuk menceritakan masalah-masalah yang Mbak Diska alami. Mungkin itu saja dari saya. Ya, makasih ya Bu udah bantu makasih ya Mbak udah bantu saya terus dengerin cerita saya gimana keresahan saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Mbak Diska, kalau mau cerita apa-apa Mbak Diska yang ya, sekarang Ibu hanya bisa bilang semangat karena itu kembali ke diri Mbak Diska sendiri, intinya seperti itu. Terima kasih Mbak. Sama-sama.